Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Kartika dengan NPM 235920141 dari kelas Sistem Paket 6B yang diampu oleh Bapak Muhammad Yudi Abdul Syawari, MTI. Baik, di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester. Di sini ada dua soal, yaitu yang pertama. Untuk soal pertama itu mempresentasikan dan demonstrasi program sistem pakar, yaitu menjalankan program sistem pakar yang telah diperbaiki, menjelaskan error yang ditemukan serta proses perbaikannya, menjelaskan tujuan, fungsi, metode, dan fitur-fitur sistem pakar, lalu mendemonstrasikan penggunaan sistem mulai dari proses input hingga hasil. Saya bikin database-nya terlebih dahulu. Untuk namanya yaitu DB Cabai. Create, lalu di sini saya bakal import untuk filenya. Sudah, klik import. Ini berhasil. Ini bakal saya coba untuk buka webnya. Nah, di sini terdapat fatal error di bagian koneksi PHP di LAN 8. Sini bakal saya perbaiki di koneksi PHP-nya. Dia harus sesuai di nama database-nya. Nah, di sini kan di database-nya tuh SBPP. Nah, sedangkan nama database saya itu bukan itu. Nama database saya database Cabai. Seperti ini. Klik lagi, di sini bakal saya refresh. Nah, dia berhasil kan? Jadi untuk nama database-nya tuh disesuaikan apa yang kita bikin. Di sini saya bakal login sebagai admin terlebih dahulu. Masukin username-nya, admin, dan password-nya. Nah, di sini sudah masuk di bagian admin. Di sini ada beranda, hama dan penyakit, gejala, basis pengetahuan, dan logout. Sini saya masuk di hama dan penyakit. Sini bakal saya pilih. Nah, di sini kan ada pilihan bawang, cabai. Di sini saya pilih bawang. Di sini muncul untuk ID sama nama penyakitnya. Di cabai di sini juga muncul. Tapi di jenis tanaman dia nggak berubah. Dia tetap tanaman. Walaupun kita sudah pilih bawang maupun cabai. Nah, di sini bugnya. Di sini saya beralih ke programnya, ke hama dan penyakit PHP. Nah, di sini saya memperbaiki di select. Nah, di sini seperti ini saya perbaikinya. Kalau sudah ke sini saya refresh. Ini saya coba pilih cabai. Nah, di sini untuk di jenis tanamannya sudah berubah sesuai apa yang kita mau. Nah, seperti ini. Oke, di sini bakal saya tambahin untuk hama dan penyakit. Ini ID penyakitnya saya pakai P030. Untuk nama penyakitnya itu kutu daun. Jenis tanamannya bawang. Lalu untuk kultur teknisnya lalu di fisik mekanisnya untuk kimiawinya
Di sini saya sudah masukin, saya klik simpan. Ini bakal saya lihat di jenis tanaman bawang. Nah, di sini bertambah ya kutu daun, ini yang saya tambahin tadi. Di sini untuk bagian tambah nggak ada masalah. Lalu di sini bakal saya di detail. Di sini saya edit dulu. Di sini saya edit. Saya nambahin di bagian kultur teknis. Nah, di sini saya bakal ngedit di nama. Ini saya hapus yang ada di dalam kurung ini. Jadi kutu daun aja. Ini saya simpan. Ini coba dilihat apakah dia bakal terhapus untuk yang di dalam kurungnya. Nah, di sini terhapus. Jadi untuk di bagian edit dia nggak ada masalah, nggak ada bug sama sekali. Terus di detailnya oke, di sini aman untuk bagian detail. Sekarang di bagian hapus. Sini saya bakal hapus di ini mati pucuk. Ini bakal saya hapus. Yakin menghapus data ini? Oke. Ini bakal saya lihat di sini apakah dia bakal terhapus atau tidak. Nah, di sini nggak ada ya. Berarti untuk bagian hapusnya dia nggak ada bug. Jadi aman aja di bagian detail. Sekarang bagian gejala. Sini saya pilih jenis tanaman bawang. Nih, dia ngebug ya seperti tadi. Dia nggak mau berubah apa yang sesuai apa yang kita pilih. Di sini kembali ke program di bagian gejala PHP. Di bagian di sini di select ini bakal saya rubah seperti ini. Oke. Nah, di sini sudah bisa. Oke, di sini saya pilih cabai. Nah, di sini untuk jenis tanamannya sudah bisa dipilih sesuai apa yang kita mau. Oke, di sini saya mau nambahin di daftar gejala. ID gejalanya nah, untuk gejalanya itu saya masukin daun gulung atau keriting. Ini untuk daerahnya pilih daun, lalu jenis tanamannya bawang. Ini saya simpan. Oke, coba lihat di jenis tanaman bawang. Nah, di sini bertambah ya, nih daun menggulung atau keriting. Daerah daun, jenis tanamannya bawang. Oke, untuk tambah dia bisa di sini saya edit. Ini saya bakal ngapus atau sama keritingnya ini. Jadi daun menggulung saja di sini saya simpan. Lihat di bagian bawang. Nah, untuk gejalanya dia bisa diedit untuk daftar gejalanya bisa. Lalu untuk bagian delete-nya saya bakal delete yang bagian akhir ini. Nah, di sini sudah terhapus ya untuk bagian yang paling bawah tadi. Oke, di sini nggak ada bug, cuman di jenis tanaman saja. Lanjut ke bagian basis pengetahuan. Ini pilih bawang, di sini muncul, tapi
di jenis tanamannya dia nggak mau berubah, persis seperti tadi di basis pengetahuan PHP ke programnya. Sini saya memperbaiki errornya ini. Oke, ini sudah. Oke, nah di sini sudah bisa saya pilih apa yang saya mau, dan di sini juga berubah untuk jenis tanamannya. Di sini saya mau tambah basis pengetahuan. Nah di sini sama ya, untuk ini nggak bisa lanjut ke ini, ke programnya di basis pengetahuan. Ini saya rubah untuk bagian codingannya di select seperti ini. Oke. Nah di sini saya coba pilih yang baik. Nah di sini sudah bisa. Oke, untuk hama atau penyakitnya saya masukin yang saya tambahin tadi, yaitu kutu daun. Lalu di daun itu daun menggulung. Ini sudah saya simpan. Basis pengetahuan di bagian bawah. Nah di sini sudah bisa bertambah ya. Jadi untuk bagian tambah dia bisa. Lanjut di sini, lanjut ke bagian untuk si pengguna atau user. Di sini saya pilih di diagnosa penyakit. Lalu jenis tanaman saya pilih bawang. Nah di sini ngebug juga ya kasusnya, seperti di bagian admin tadi. Di jenis tanaman dia tidak mau berubah. Sini saya ke codingannya diagnosa PHP di bagian select. Oke, di sini saya perbaiki codingannya. Ini saya coba pilih bawang, bisa ya, cabai. Oke, di sini sudah bisa. Dan di sini saya bakal masukin diagnosa penyakit yang apa yang saya mau. Nah untuk di jenis tanaman cabai, untuk akarnya itu saya pilih akar membusuk. Lalu untuk batangnya saya pilih di pucuk tanaman mati. Untuk daunnya daun layu. Lanjut ke buah. Ini buahnya buah membusuk. Lanjut untuk bunganya saya pilih tunas. Untuk bijinya biji yang terserang menjadi kering. Sini saya bakal cek penyakitnya apa yang saya masukin. Nah di sini sudah keluar hasil diagnosanya. Nah untuk ID penyakitnya itu ada di P005. Nama penyakitnya busuk buah, jenis tanamannya cabai. Oke, sini bisa. Ini saya coba di bawang. Sini saya masukin rambut akar sedikit. Lalu untuk batangnya seperti yang batang rebah. Lalu untuk daunnya seluruh daun berwarna putih. Lalu untuk buahnya, sini saya bakal cek penyakitnya. Nah ini muncul ya hasil diagnosanya. Untuk nama penyakitnya itu penyakit trotol, terus bercak ungu. Untuk jenis tanaman bawang. Ini saya lihat detailnya. Nah seperti ini gejalanya. Ini yang saya pilih tadi. Seperti ini muncul di sini. Nah ini untuk fisik mekanisnya seperti ini. Lalu
ada kimiawinya. Sini nggak ada masalah. Lanjut ke bagian daftar penyakit. Sini saya pilih bawang, sini muncul. Tapi di jenis tanaman dia nggak berubah. Ini ngembak seperti yang tadi. Ini daftar penyakit PHP. Ini saya perbaiki di bagian select, persis sama tadi. Saya pilih bawang. Sini sudah bisa ya. Lanjut ke detail. Nah, untuk detail hama dan penyakitnya, oke, nggak ada bug, cuman di jenis tanaman saja. Oke, di sini nggak ada masalah. Lanjut ke about. Nah, di sini juga nggak ada masalah. Oke. Di beranda bisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan, fungsi, metode, dan fitur-fitur sistem pakar. Untuk tujuannya, sistem pakar ini bertujuan untuk membantu pengguna atau user, khususnya untuk petani, dalam mendiagnosis hama dan penyakit tanaman cabai maupun bawang. Terus untuk fungsinya, itu memberikan hasil diagnosis berdasarkan gejala yang dipilih oleh pengguna. Selain itu, sistem juga menyediakan informasi mengenai hama dan penyakit beserta cara pengendaliannya, serta menyediakan halaman administrator untuk mengelola data. Lalu untuk metodenya, sistem ini menggunakan metode forward chaining, yaitu metode penalaran yang dimulai dari fakta berupa gejala yang dipilih oleh si pengguna. Lalu untuk fitur-fiturnya, untuk di bagian pengguna atau user itu ada beranda, terus ada diagnosis penyakit, daftar penyakit, about, sama login. Terus untuk fitur di bagian si admin itu ada beranda, hama dan penyakit, gejala, basis pengetahuan, sama logout. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan untuk di bagian soal nomor 1. Selanjutnya ke soal nomor 2, yaitu review satu jurnal sistem pakar. Nah, di sini saya sudah mencari satu jurnal. Nah, di sini saya akan melakukan review yang memuat identitas jurnal, latar belakang, permasalahan, metode, hasil penelitian, kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan. Di sini saya akan ini. Nah, ini untuk hasil review jurnal sistem pakar yang saya cari. Di sini ada identitas jurnal. Nah, di dalam identitas jurnal ini ada judul. Untuk judulnya tuh aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit tanaman jagung menggunakan metode forward chaining dan certainty factor. Terus ada penulis. Nah, untuk penulisnya tuh Mosadiki Ryan, Fawadul Badri, sama Oktariza Melfazen. Lalu untuk nama jurnalnya tuh JITSI, Jurnal Ilmiah Terapan Sains dan Teknologi. Lalu volume dan nomornya, untuk volumenya tuh volume 1 dan nomornya tuh 3. Untuk tahun terbitnya 2023. Lalu ada halaman, yaitu di 125 sampai 131. Selanjutnya di latar belakang, penelitian ini masih rendah pengetahuan masyarakat, khususnya oleh si petani di desa Luto Dusun Temurgang, mengenai gejala dan penyakit yang menyerang tanaman jagung. Untuk kondisi tersebut menyebabkan proses identifikasi penyakit dan penanganannya seringkali kurang tepat sehingga hasil panen menjadi tidak optimal, bahkan berpotensi mengalami gagal panen. Terus penulis juga mengembangkan sebuah aplikasi sistem pakar berbasis web yang mampu membantu petani melakukan diagnosis penyakit secara cepat dengan memanfaatkan metode forward chaining dan certainty factor. Selanjutnya itu di permasalahan. Nah, permasalahan utama yang dibahas dalam jurnal ini adalah masih minimnya pemahaman petani mengenai jenis penyakit tanaman jagung berdasarkan gejala yang muncul. Selain itu, keterbatasan jumlah pakar pertanian menyebabkan petani kesulitan memperoleh informasi secara langsung. Nah,
Akibatnya tuh proses diagnosis penyakit menjadi lebih lambat dan kurang akurat. Terus penelitian ini berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan membangun sistem pakar yang mampu memberikan hasil diagnosis beserta tingkat keyakinannya. Lanjut ke metode. Nah, untuk jurnal ini menggunakan dua metode, yaitu metode forward chaining dan certainty factor. Di bagian metode forward chaining itu digunakan sebagai proses penalaran untuk mencocokkan fakta atau gejala yang dipilih pengguna dengan aturan yang terdapat dalam basis pengetahuan. Nah, kalau untuk metode certainty factor ini digunakan untuk menghitung tingkat keyakinan terhadap hasil diagnosis. Selanjutnya di bagian hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pakar berhasil dibangun dalam bentuk aplikasi berbasis web yang mampu mendiagnosis 6 jenis penyakit tanaman jagung berdasarkan 18 gejala. Sistem pakar mampu menampilkan hasil diagnosis beserta persentase tingkat keyakinannya. Nah, di sini ada hasil pengujian yang dilakukan. Sistem berhasil mendiagnosis penyakit hawar daun dengan tingkat keyakinan sebesar 95,02464%. Selain itu, hasil pengujian usability yang melibatkan 11 responden memperoleh nilai kelayakan sebesar 97%, sehingga aplikasi dinilai sangat layak digunakan. Lalu di bagian kelebihan, menurut saya, jurnal ini tuh memiliki beberapa kelebihan, yaitu menggabungkan dua metode, yaitu metode forward chaining dan certainty factor, sehingga proses diagnosis menjadi lebih akurat. Lalu sistem dapat digunakan kapan saja melalui website, sehingga memudahkan petani memperoleh informasi, menampilkan tingkat keyakinan hasil diagnosis, sehingga pengguna dapat mengetahui tingkat kepastian penyakit. Nah, untuk kekurangannya, menurut saya, jurnal ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu jenis penyakit yang didiagnosis masih terbatas, hanya 6 penyakit tanaman jagung. Lalu basis pengetahuan masih bergantung pada data dan pengetahuan pakar, sehingga apabila terdapat penyakit baru, sistem harus diperbaiki secara manual. Lalu penelitian belum membahas tingkat akurasi sistem dibandingkan diagnosis langsung oleh pakar di lapangan. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, kesimpulan. Nah, jurnal ini berhasil mengembangkan aplikasi sistem pakar berbasis web yang mampu membantu proses diagnosis penyakit tanaman jagung menggunakan metode forward chaining dan certainty factor. Nah, penggabungan kedua metode tersebut membantu sistem tidak hanya mampu menentukan jenis penyakit berdasarkan gejala, tetapi juga menghitung tingkat keyakinan hasil diagnosis. Selain itu, hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi memiliki tingkat kelayakan yang sangat baik, sehingga berpotensi menjadi media pendukung bagi si petani dalam melakukan identifikasi penyakit tanaman jagung secara lebih cepat dan efisien. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan UAS soal nomor 1 dan nomor 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian maupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.